Pulau Madura menuju Pulau Kalimantan. Masih berlokasi di Sampit, pada 18 Februari 2001, sekelompok orang Dayak menyerang rumah Matayo, seorang warga asal Madura. Rumah dibalas rumah. Kali ini warga Madura beraksi ke rumah Timil yang diduga ikut dalam penyerangan rumah Matayo. Akibat kasus Matayo, warga Madura di Sampit berani memukul mundur warga Dayak dari pemukimannya. Celakanya, ini justru memancing warga Dayak dari luar wilayah yang berombongan mendatangi Sampit. Perang saudara antar etnis Indonesia ini tidak dapat dihindari. Beragam senjata digunakan mulai dari tradisional seperti mandau, tombak, dan celurit, hingga senjata api dan bom rakitan. Konflik kian merambat ke kota-kota lain di sekujur Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk ibu kotanya Palangkaraya. Hampir 1.300 nyawa melayang akibat insiden tahun ini yang sebagian besar adalah orang Madura. Dilansir dari catatan Van Klinken, seorang profesor sejarah dari University of Amsterdam, bahwa hampir 90% populasi Madura yang tinggal di Kalimantan Tengah melarikan diri. Konflik panas ini dikabarkan berlangsung sampai akhir tahun 2001. Pada awalnya, hubungan kedua suku ini sangat baik, sampai saat di mana terjadi konflik Sampit ini, hubungan mereka menjadi tidak baik lagi. Setiap ada orang Madura yang masuk ke dalam pemukiman suku Dayak untuk berdagang, maka akan dicurigai oleh si suku Dayak. Konflik ini pernah terjadi di antara bulan Desember 1996 dan Januari 1997. Pada tahun tersebut, telah menyebabkan 600 orang meninggal dunia karena konflik Sampit. Pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 18 Februari 2001, terjadi lagi konflik yang melibatkan suku Dayak dan juga suku Madura. Peristiwa ini terjadi di antara suku Dayak dan suku Madura pendatang dan menjadi peristiwa paling tragis. Korbannya sendiri tidak sedikit, melainkan sekitar 500 orang meninggal dan 100.000 suku Madura kehilangan tempat tinggal mereka. Penyebab dari perang ini yang pertama adalah polemik transmigrasi. Penduduk Madura tiba di Kalimantan melalui program transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Tahun 2000, transmigran membentuk 21% di Kalimantan Tengah. Polemik dampak transmigrasi ini menimbulkan persaingan antara warga Dayak dan Madura. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Yang kedua adalah pembakaran rumah seorang suku Dayak. Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden Tuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura. Namun insiden ini belum dapat dibuktikan adanya. Pastinya bahwa konflik yang terjadi antara dua suku ini menimbulkan situasi yang mencekam, terutama di tanah Kalimantan. Yang ketiga adalah upaya saling membela diri. Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu, juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Karangpangi pada 17 Desember 2000. Entah mengapa suku Dayak cenderung tidak akur dengan suku Madura.
Padahal, selain suku Madura di Kalimantan sendiri telah berdatangan suku lain. Pada faktanya, suku Dayak tidak memiliki sengketa dan konflik lain selain dengan suku Madura. Selanjutnya adalah rangkaian insiden sebelum tahun 2001. Pada tahun 1972, di Palangkaraya, seorang gadis Dayak diperkosa. Terhadap kejadian itu diadakan penyelesaian dengan mengadakan perdamaian menurut hukum adat. Pada tahun 1982, terjadi pembunuhan oleh orang Madura atas seorang suku Dayak. Pelakunya tidak tertangkap. Pengusutan atau penyelesaian secara hukum tidak ada. Yang selanjutnya tahun 1983. Di Kecamatan Bukit Batu, Kasongan, seorang warga Kasongan etnis Dayak dibunuh. Perkelahian antara satu orang Dayak yang dikeroyok oleh 30 orang Madura. Tahun 1996 di Palangkaraya, seorang gadis Dayak diperkosa di gedung bioskop Panala dan dibunuh dengan kejam dan sadis oleh orang Madura. Ternyata hukumannya sangat ringan. Tahun 1997 di Desa Karanglangit, Barito Selatan, orang Dayak dikeroyok oleh orang Madura dengan perbandingan kekuatan 2:40 orang, dengan skor orang Madura mati semua. Tahun 1997, di Tumbang Samba, ibu kota Kecamatan Katingan Tengah, seorang anak laki-laki bernama Waldi mati terbunuh oleh seorang suku Madura tukang jualan sate. Pada tahun 1998 di Palangkaraya, orang Dayak dikeroyok oleh 4 orang Madura hingga meninggal. Pelakunya belum dapat ditangkap karena melarikan diri. Kasus ini pun tidak ada penyelesaian secara hukum. Tahun 1999, di Palangkaraya, seorang petugas tibum atau ketertiban umum dibacok oleh orang Madura. Ternyata pihak Polresta Palangkaraya membebaskannya tanpa tuntutan hukum. Tahun 1999 di Pangkut, ibu kota Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, terjadi perkelahian massal dengan suku Madura. Tahun 1999 di Tumbang Samba terjadi penikaman terhadap suami istri bernama Iba oleh 3 orang Madura. Menurut cerita, mereka ingin membalas dendam, tapi salah alamat. Tahun 2000 di Pangkut, Kota Waringin Barat, satu keluarga Dayak mati dibantai oleh orang Madura. Pelaku pembantaian lari tanpa penyelesaian hukum. Tahun 2000 di Kerengpangi, Kasongan, Kabupaten Kota Waringin Timur, terjadi pembunuhan terhadap Sendung. Sendung mati dikeroyok oleh suku Madura. Para pelaku kabur dan tidak tertangkap. Tahun 2001 di Sampit, pada tanggal 17 sampai dengan 20 Februari, warga Dayak banyak terbunuh karena dibantai. Suku Madura terlebih dahulu menyerang warga Dayak. Tahun 2001 di Palangkaraya, tepatnya pada tanggal 25 Februari, seorang warga Dayak terbunuh diserang oleh suku Madura. Penyelesaiannya dari perang ini, pada 18 Februari 2001, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalang di balik serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Kemudian, ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sembari meminta pembebasan para tahanan. Permintaan mereka dikabulkan oleh polisi pada 28 Februari 2001. Militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Dari konflik Sampit ini, setidaknya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Untuk memperingati akhir konflik ini, dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Cara mencegahnya,
Salah satunya adalah pemberian edukasi sejak dini terhadap anak bangsa tentang pentingnya toleransi terhadap sesama sebagai warga negara Indonesia dengan beragam suku, budaya, dan agama untuk membentuk karakter yang memiliki sikap toleransi yang tinggi serta membangun rasa kekeluargaan sebagai warga negara yang satu agar tak terpecah belah oleh provokator. Sebagai warga negara yang kaya akan keragaman suku dan budaya, kita harus menjunjung tinggi toleransi agar kita tidak terpecah belah. Kita juga harus pandai dalam memilah dan memilih rumor yang beredar dan tidak mudah tersulut amarah karena hasutan provokator. Konflik antar suku sangatlah sering terjadi di negara yang memiliki 1.300 suku bangsa ini. Walau sering terjadi, bukan berarti kita tidak harus berupaya dalam mengatasi dan mencegah konflik ini terjadi kembali. Durkheim menekankan pada proses sosial yang meningkatkan integritas sosial dan kekompakan. Untuk kesimpulannya, Perang Sampit merupakan perang etnis yang terjadi antara suku Madura dan suku Dayak pada tahun 2001, tepatnya pada bulan Februari, dan hal itu berlanjut sepanjang tahun. Kronologi kejadian perang ini bermula pada sekelompok orang Dayak melakukan penyerangan terhadap rumah Matayo, yaitu seorang warga asal Madura. Penyebab perang Sampit tersebut adalah karena beberapa hal, yaitu yang pertama adalah polemik transmigrasi. Konflik lain juga terjadi akibat adanya upaya saling bela diri. Selain itu, juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Kerengpangi pada 17 Desember 2000. Akibat perang Sampit, setidaknya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Konflik antar etnis yang terjadi di Sampit membuat beberapa aktivitas terhenti. Pada akhirnya, tepat pada tanggal 18 Februari 2001, suku Dayak berhasil menguasai Sampit guna memperingati perjanjian tersebut. Maka dibentuk sebuah tugu perdamaian di Sampit. Dan untuk mencegah terjadinya konflik ini adalah dengan pemberian edukasi sejak dini terhadap anak bangsa tentang pentingnya toleransi terhadap sesama sebagai warga negara Indonesia dengan beragam suku, budaya, dan agama untuk membentuk karakter yang memiliki sikap toleransi yang tinggi, serta membangun rasa kekeluargaan sebagai warga negara yang satu agar tak terpecah belah oleh provokator. Sekian presentasi dari aku, ada yang mau ditanya?